Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini kita akan membicarakan tentang analisis SWOT. Sebelumnya, saya tetap mengingatkan kepada Anda sekalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ikuti anjuran pemerintah di dalam masa pandemi ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan dijauhkan dari indikasi atau efek negatif dari masa pandemi ini. Baik, saudara sekalian, saya lanjutkan bahwa organisasi atau lembaga pendidikan berada dalam sebuah sistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi, sehingga untuk mempertahankan eksistensi lembaga tersebut, tentu lembaga pendidikan perlu mengenali serta menguasai informasi-informasi di sekitarnya. Agar bagaimana? Agar dia mampu mendapatkan strategi yang tepat dan valid dalam mempertahankan keberlangsungan organisasinya. Nah, agar sebuah organisasi mendapatkan strategi yang tepat dan valid, tentu dalam penyusunan renstranya atau rencana strategiknya perlu didasarkan pada sebuah analisis lingkungan, baik itu dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Nah, di dalam pengelolaan atau manajemen sebuah sistem pendidikan, dimaklumi bahwa itu memerlukan sebuah manajemen strategik yang sangat kompleks, di mana manajemen dilaksanakan untuk mewujudkan kerjasama antar semua aspek yang berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan lembaga itu. Nah, yang dalam hal ini tidak kalah pentingnya dalam melakukan sebuah pengelolaan lembaga pendidikan secara baik dalam rangka mempertahankan eksistensi keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan ini, tidak lain salah satunya juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa lembaga itu harus juga melakukan sebuah analisis lingkungan yang tadi dalam hal ini disebut dengan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini dalam praktek lembaga itu biasanya diusahakan agar dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman pada sebuah lembaga pendidikan. Sehingga apabila hal ini, analisis SWOT ini dilaksanakan secara tepat, maka ini akan berimplikasi pada kegiatan yang ditujukan untuk keberhasilan strategi lembaga pendidikan ini. Nah, tentu bahwa analisis SWOT ini, kalau tadi kita lihat, dia akan menjajarkan dua dimensi pokok, baik dan buruk. Baik dan buruk. Apa yang baik? Yang baik adalah kekuatan dan peluang. Dimensi buruknya adalah kelemahan dan ancaman. Juga dia akan menjajarkan secara waktu, itu adalah masa kini. Dalam hal ini kekuatan dan kelemahan, dan masa akan datang peluang dan ancaman. Nah, hal ini akan kita jelaskan pada pertemuan hari ini. Sehingga harapannya setelah mempelajari materi hari ini, mahasiswa mempunyai kemampuan memahami tentang analisis SWOT. Pada akhir perkuliahan diharapkan
mahasiswa mampu menjelaskan pengertian analisis SWOT, mendeskripsikan penggunaan alat-alat analisis SWOT ini, bagaimana tata caranya dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, apa itu analisis SWOT? Nah, kalau kita lihat definisi yang diberikan oleh Sean M. Bryson, bahwa analisis SWOT adalah analisis lingkungan yang didasarkan pada kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh di dalam dan di sekeliling organisasi, yang mana ini akan berdampak pada kehidupan organisasi. Kalau kemudian ini kita analogkan pada lembaga pendidikan, maka berdampak pada keberlangsungan lembaga pendidikan. Nah, analisis lingkungan ini meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, apa itu kekuatan? Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal sebuah organisasi. Tentu ini lembaga pendidikan yang memungkinkan dia mampu memenuhi keuntungan strategik dalam memenuhi visi dan misinya. Ini kekuatan atau dalam bahasa Indonesia adalah strength. Kemudian kelemahan, dia adalah situasi dan kemampuan internal juga dari dalam seperti tadi, cuman kalau kekuatan tadi sifatnya positif, ini negatif. Kelemahan adalah situasi dan faktor luar organisasi yang sifatnya adalah faktor internal organisasi yang sifatnya adalah negatif, yang mana dia menghambat organisasi mencapai atau melampaui pencapaian visi dan misinya. Nah, kalau kita lihat dari flowchart ini, di mana kondisi atau situasi itu akan menjadi sebuah kekuatan apabila sumber daya tersebut menjadi faktor pendukung keberhasilan organisasi. Demikian sebaliknya, situasi tersebut akan menjadi kelemahan bila menjadi faktor penghambat keberhasilan organisasi. Sementara itu peluang dan ancaman dia yang berasal dari faktor luar organisasi, opportunity dan threat. Ancaman itu threat, peluang itu opportunity. Nah, dia adalah situasi dan faktor, kalau opportunity, yang berasal dari luar organisasi yang sifatnya positif, yang akan membantu mencapai atau memungkinkan melampaui pencapaian visi dan misi. Sementara ancaman atau threat ini adalah faktor luar organisasi yang sifatnya negatif, sebaliknya dari opportunity, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi. Nah, analisis SWOT ini dapat digunakan dalam banyak cara untuk membantu analisis strategi. Cara yang paling umum adalah menggunakan analisis SWOT sebagai kerangka kerja yang logis untuk mengarahkan diskusi yang sistematis dari situasi lembaga dan alternatif dasar yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga pendidikan. Ini tadi ucap sebagaimana tadi, akan menjadi peluang situasi luar itu apabila situasi dan kondisi tersebut menjadi faktor pendukung. Dia juga akan menjadi tantangan atau ancaman kalau kemudian dia menjadi faktor penghambat keberhasilan organisasi. Harapannya adalah dengan analisis SWOT ini dapat diketahui posisi existing lembaga pendidikan dalam dunia atau industri yang dimasukinya. Apa artinya? Bahwa dengan melakukan analisis SWOT, dia bisa mengambil peran agar posisinya tetap eksis di dalam masyarakat. Kalau kita berbicara pada wilayah secara makro. Yang kedua, analisis SWOT ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan core kompetensi inti dari sebuah organisasi, tentu lembaga pendidikan dalam hal ini, yang akan menjamin sustainable keberlangsungan lembaga pendidikan, yang tetap jalan terus, tidak kemudian di tengah jalan kemudian
Sehingga kemudian space yang bisa dimasuki, yang kemungkinan bisa dilakukan dalam rangka mendapatkan core kompetensi ini bisa didapatkan. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi strategik dan fungsional bagi formulasi dan implementasi strategi organisasi. Ini beberapa tujuan dari analisis SWOT. Nah, lantas bagaimana kemudian kita melakukan analisis SWOT ini? Cara melakukan analisis SWOT ini bisa dilakukan dengan paling tidak empat cara. Yang pertama, pengumpulan data yang diperlukan. Nah, mengumpulkan data-data ini penting. Bagaimana caranya? Cara mengumpulkan data ini bisa dilakukan dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui snowball sampling lah, kalau kita berbicara pada teknik pengambilan data itu. Apa itu snowball? Nah, snowball adalah metode pengumpulan data kualitatif yang mana informan ini tidak ditentukan. Harus ini itu tidak secara masif, tetapi bahwa pengumpulan data ini dilakukan menggelinding seperti bola salju, snowball. Nah, jadi dari informan satu, kemudian berikutnya sampai kemudian data itu menjadi jenuh, atau beberapa kali pengambilan data terus menerus akan didapatkan data yang sama, maka kemudian kita hentikan itu. Langkah keduanya adalah membuat metrik IFAS dan EFAS. Apa itu? Matrik IFAS adalah matrik tentang analisis lingkungan internal strategic factor analysis summary. Ya, dalam hal ini adalah kekuatan dan kelemahan tadi. Kemudian yang matrik EFAS adalah matrik yang berisi tentang analisis lingkungan external strategic factor analysis summary, yang dalam hal ini adalah peluang dan ancaman atau tantangan tadi. Setelah matrik IFAS dan EFAS ini kemudian jadi, maka berikutnya adalah membuat matrik interaksi SWOT atau TOS. IFAS dan EFAS tadi kemudian dibuat matrik interaksi. Nanti di dalamnya bisa kemudian melakukan pemeringkatan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah langkah yang keempat adalah memilih alternatif dengan bobot tertinggi. Ini alternatif strategi yang kemudian diambil bobotnya tertinggi, kita kayak itu setelah analisis, setelah pengambilan keputusannya. Ini kalau kita melihat diagram analisis SWOT-nya, sana ada strength, kekuatan dan peluang di kuadran 1, kekuatan dan peluang, strength and opportunity. Kemudian di kuadran 2 ada kekuatan dan ancaman, strength and threat. Kemudian di kuadran 3 ada weakness dan threat, ada kelemahan dan ancaman. Sementara di kuadran 4 ini adalah opportunity dan weakness, yakni kelemahan dan peluang. Kalau kita lihat di kuadran itu nanti kita coba, kalau dari empat kegiatan tadi, pengumpulan data, kemudian membuat matrik IFAS, ya, kemudian diinteraksi, kemudian diambil, nanti ada kesimpulan nanti dia akan masuk di kuadran berapa. Kalau di kuadran 1 apa yang harus dilakukan, di kuadran 2 apa yang harus dilakukan, apabila kemungkinannya di kuadran 3 apa yang harus dilakukan, kalau di kuadran 4 apa yang harus dilakukan. Nah, ini tentu kemudian pengambilan keputusan strategi itu berdasarkan pada hal ini. Nah, ini adalah contoh matrik IFAS dan EFAS. Kalau ini tentu peluang dan ancaman, ini matrik IFAS. Jadi kira-kira nanti seperti apa, kemudian nanti dibobot, kemudian di rating dan sebagainya. Nah, itu nanti kemudian bobot kali rating, nah akan ketemu nanti kira-kira seperti apa. Nah, kemudian ini adalah IFAS-nya contohnya. Nah, setelah itu kemudian
kita lakukan interaksi antara IFAS dan IFAS tadi, dan interaksi semua. Setelah lakukan itu, ini adalah antara kekuatan dan posisinya di sini kekuatan dan peluang. Kalau posisinya di sini adalah kelemahan dan peluang, di sini adalah strategi di mana ada kekuatan dan ancaman. Ini strategi adanya kalau ada ancaman dan kelemahan yang terjadi di sini. Ya, dari sini nanti kita bisa melakukan sebuah alternatif strategi. Kemudian strategi posisinya itu ada di kuadran 1, maka kemudian yang dilakukan adalah memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Strategi ini adalah strategi perubahan agresif. Kemudian kalau ada di kuadran di mana di sana ada strength dan threat, ada kekuatan dan ancaman, yang harus dilakukan apa? Bahwa organisasi meskipun menghadapi tidak ancaman tapi masih memiliki kekuatan secara internal. Ini adalah melakukan diversifikasi produk dan pasar. Diversifikasi produk dan pasar. Kalau kemudian dia ada di kuadran di mana dia ada kelemahan dan peluang, maka tentu yang harus dilakukan adalah memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Kalau dia ada di kuadran 4, di mana dia ada di kuadran 3, di mana dia di sana ada kelemahan dan ancaman, maka yang dilakukan adalah meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strateginya adalah strategi defensif. Ini tentu kemudian ini harus dilakukan. Kalau pada kuadran 1, di mana dia ada kekuatan dan peluang, ini tentu situasi yang paling menguntungkan bagi sebuah lembaga. Lembaga tentu akan menghadapi beberapa peluang lingkungan dan mempunyai berbagai kekuatan yang bisa mendorong pengejaran peluang tersebut. Ini strategi ini orientasi yang disarankan adalah strategi yang berorientasi pertumbuhan untuk mengeksplorasi perpaduan yang menguntungkan. Nah, apabila kemudian di sana tadi di kuadran 2 ada kekuatan dan ancaman, tentu dalam kuadran 2 ini harapannya lembaga pendidikan dengan adanya kekuatan utama menghadapi suatu lingkungan yang tidak menguntungkan, maka strategi yang harus digunakan adalah bagaimana dia menggunakan strategi yang di mana menggunakan kekuatan yang ada untuk membangun peluang. Peluang apa? Peluang jangka panjang dalam persaingan. Tentu tadi saya katakan adalah diversifikasi. Apabila kemudian ada di posisi kuadran 3, di mana dia ada weakness, dalam hal ini kelemahan dan ancaman, tentu ini adalah situasi yang paling tidak menguntungkan, di mana lembaga pendidikan menghadapi ancaman lingkungan yang utama dari suatu posisi yang relatif lemah. Situasi ini sudah jelas memerlukan strategi yang mengurangi atau mengarah kembali keterlibatan dalam pasar produk yang diuji, agar di mana ini mempermudah pemahaman, agar dalam hal ini dalam pembacaan peluang ini bisa dilakukan secara baik. Maka kemudian dia harus melakukan apa yang disebut dengan
defensif ini, meminimalkan sekali lagi kelemahan dan menghindari ancaman yang ada. Baik saudara sekalian, ini beberapa hal terkait dengan analisis SWOT yang kita lakukan. Tentu apapun yang kita ikhtiarkan tidak selamanya adalah bagus. Tentu ada kelemahan-kelemahan dari apa yang kita lakukan, termasuk analisis SWOT ini. Analisis SWOT juga mempunyai kelemahan, antara lain SWOT ini biasanya merefleksikan pandangan seseorang atas kondisi yang dihadapi, yang bisa saja salah dalam pengambilan keputusannya. Selain itu, SWOT juga dapat membuat sebuah institusi atau lembaga ini lamban dan malas dalam mengupayakan peluangnya. Tetapi sisi lain, ada sisi positifnya, bahwa analisis SWOT ini memungkinkan para pengambil keputusan kunci dalam hal ini manajer lembaga pendidikan menggunakan kerangka berpikir yang logis sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat dan cermat. Berikutnya, dengan analisis SWOT ini tentu para stakeholder dapat mengidentifikasi dan mengenali situasi dan kondisi antara lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam sebuah lembaga pendidikan. Ini, nah, saudara sekalian, tentu ini hanya sedikit saja lah. Banyak hal-hal yang kemudian harus kita pelajari lebih lanjut. Ini adalah sebuah contoh saja. Anda bisa mencoba melakukan tahapan-tahapan analisis SWOT ini dalam rangka mencoba menjadi seorang manajer lah, kira-kira begitu. Oke, baik. Dari paparan di atas tentu bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, analisis SWOT ini dapat kita gunakan dalam banyak cara untuk membantu sebuah analisis strategi. Yang paling umum adalah menggunakan analisis SWOT sebagai kerangka kerja untuk mengarahkan diskusi sistematis agar didapatkan sebuah alternatif dasar yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga dalam memutuskan strategi atau keputusan yang akan diambil. Yang kedua, bahwa analisis SWOT ini adalah analisis lingkungan yang didasarkan pada lingkungan internal maupun eksternal, di mana lingkungan internal di sana ada kekuatan dan kelemahan, di mana lingkungan eksternal ada peluang dan ancaman. Kelemahan SWOT tadi saya katakan ada bahwa dia merefleksikan pandangan seseorang atas kondisi yang dihadapi yang bisa saja salah. Yang kedua, dapat membuat institusi atau lembaga itu menjadi lamban dan malas dalam mengupayakan peluang. Tetapi dia punya kelebihan, memungkinkan, yang pertama memungkinkan para pengambil keputusan bisa melakukan pengambilan secara logis, secara cermat dan tepat. Yang kedua, bahwa para stakeholder dapat mengidentifikasi dan mengenali situasi dan kondisi antara lingkungan eksternal dan internal. Demikian saudara sekalian, tetap semangat meskipun kita belajar secara daring menggunakan ruang belajar 3, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sekali lagi tetap saya mengingatkan, ikuti anjuran pemerintah, patuhi protokol kesehatan. 3M, menjaga jarak, menggunakan masker dan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, selalu mencuci tangan. 3 hal ini paling tidak kita ikhtiarkan dalam menjaga kesehatan kita, sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi lingkungan sekitar Anda, masyarakat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.